Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan coba project Arduino ya, kita simulasikan dengan menggunakan LCC di sini. Jadi kita menggunakan RTC TS1302, kemudian kita menggunakan LCD ya, yang dikoneksikan dengan I2C di sini. Kita zoom bagian LCD-nya. Ya, jadi di I2C-nya kita gunakan IC yang ada di interface-nya I2C untuk LCD, yaitu PCF 8574 yang ini dikoneksikan ke SDA/SCL dari Arduino-nya ini sini, SDA/SCL. Jadi kalau kita lihat di bagian ini SDA/SCL dihubungkan dengan A4 dan A5 ya. Kemudian di bagian RTC-nya kita koneksikan RST-nya di pin 6 ya. Kemudian SCLK-nya di pin 8. Kemudian IO-nya di pin 7 ke Arduino-nya ini ya. Ini kita juga sudah siapkan probe ya. Jadi di VCC 2 itu dihubungkan dengan VCC atau 5 volt di sini. Kemudian yang VCC 1 dihubungkan dengan baterai 3 volt ya. Nah, di sini kita sudah siapkan untuk kode programnya ya. Ini sudah kita compile dan tidak ada error ya. Jadi yang pertama kita samakan dulu ya bagian bagian IO pinnya untuk RTC-nya ya. Jadi ada RST, DAT, SLS, CLK ya. Jadi kalau yang di simulasi ini namanya IO ya. IO itu di pin 6 ya. Pin 6 ini maaf, IO pin 7 ya, 7 atau di sini di AT ya. Kemudian RST ini di 6, kemudian SLK atau CLK di sini di 8 ya. Kita pakai library menggunakan DS1302RT. Kemudian untuk liquid kristal I2C-nya kita pakai library ini. Kemudian kita deklarasikan untuk objeknya di sini namanya RTC untuk yang RTC ya. Jadi ini masukkan ke pinnya dari RST, DAT, kemudian CLK ya. Kemudian di LCD I2C ya. Jadi kalau ini kita pakai yang yang bukan I2C ya, yang atas ini ya. Kemudian kalau pakai I2C maka di sini untuk deklarasinya kita menggunakan alamat ya di 0x27, kemudian 16 kolom 2 baris ya. Nah, di sini nanti kita akan coba konversikan ya. Jadi kalau dari RTC itu semuanya bentuknya adalah numerik ya, data angka di sana. Sehingga kalau kita ingin lebih bisa menginfokan ya, seperti hari itu kan hari dalam satu minggu ya. Kalau cuma angka 1, 2, 3 sampai 7 kan tidak kelihatan kalau itu adalah hari apa, hari Senin atau hari apa itu ya. Maka kita bisa memberikan ini ya, kata-kata ya atau string di sini. Nah, kita gunakan deklarasinya seperti ini ya. Char bintang, kemudian hari, kurung Kurawa 5 kurung siku ya, kemudian sama dengan. Nah, di sini indeksnya mulai dari 0 ya. Artinya ahad itu adalah data ke 0, data ke 1 sampai dengan data ke 6. Artinya kalau nanti dari RTC itu datanya mulai dari 1 sampai 7, berarti ini nanti harus dikurangkan 1 nanti ya. Demikian juga untuk bulannya sama ya. Bulannya ada 12 dari 0 sampai 11 di sini. Kemudian di bagian setupnya kita inisialisasi dari LCD I2C-nya ya.
kemudian backlight-nya dinyalakan ya. Kemudian di bagian LCD-nya kita tampilkan ya RTC retest ya, jadi tes untuk pembacaan RTC. Kemudian kita juga gunakan serial untuk debug ya, jadi untuk membantu kalau misalnya kalau di serial bisa tampil datanya sesuai, kemudian di LCD-nya tidak tampil, berarti kemungkinan di LCD-nya yang mungkin kita bikin wiringnya kurang teliti sehingga tidak muncul ya. Kemudian di bagian awal ini ngecek kondisi HUD ya, HUD RTC ini. Jadi kalau dia stop ya biasanya nanti butuh di setup atau di set ya waktunya di sana. Kemudian juga dicek juga untuk red enable-nya di sini. Kemudian baru masuk ke looping-nya. Nah, di looping ini untuk waktunya kita menggunakan elemen ya, PM elemen ini dari library-nya time.h ya. Jadi kalau di library-nya ini kita sudah masukkan ke dalam library-nya yang ada di BS1302 ini, sehingga ketika kita manggil ini otomatis sudah masuk time.h ini. Kemudian kita tampilkan ya, ini diambil datanya dulu rtc.get ini. Nah, kemudian dari rtc.get ini kita bisa memang ini rtc.get itu untuk mengambil data unique time ya di sini. Kalau ingin mengambil data per waktunya atau per komponennya ya, misalnya ada jam, ada menit, ada second, maka kita gunakan rtc.read ya di sini. Jadi Anda bisa lihat ini di tutorialnya ada di sini, di readme-nya dari library-nya ada itu, tinggal di copy ya, kemudian diterapkan di sini. Jadi kalau ngambil ngambil data jam berarti .m.hour ya, .hour. Kemudian kalau ngambil data menit .m.menit ya. Kemudian kalau ngambil data dari hari ya, tm.day dan seterusnya ini ya. Kemudian di sini ada print 2 digit ya. Karena kalau dari datanya sendiri kan biasanya kalau 2 ya berarti 2 saja ya. Nah, bagian ini nanti untuk menambahkan angka 0 di depan kalau digitnya cuma 1 ya. Jadi kalau misalnya jam ya, jam itu kan 0 bisa 0 sampai 23 ya. Artinya kalau sudah 10 ke atas berarti kan 2 digit itu. Nah, untuk menambahkan 0 di bagian depan kalau digitnya cuma 1, 0 sampai 9 itu kita pakai ini ya. Pakai fungsi print 2 digit, nanti fungsinya ada di bagian belakang itu ada. Nah, di sini ada jam, kemudian menit, detik ya, kemudian ada TMD. Jadi kalau di sini ditampilkannya dalam bentuk ini, bentuknya masih ya mungkin kalau dateknya dalam bahasa Indonesia ini ya, dalam bahasa Inggris maaf. Nah, kemudian ini baru kita masuk ke yang ditampilkan di LCD lah. Yang di LCD ini kita tampilkan sudah sesuaikan dengan data yang di atas ini ya, tadi ya, data ini. Kita lihat di bagian hari ya, di sini tm.weekday ini kan ngambil data dari hari ya. Nah, ini bentuknya kan tadi nilainya adalah numerik ya atau angka, maka di sini dikonversi ke kata atau string di sini atau tag. Kita pakai hari kurung siku tm.weekday. Kalau ini dapatnya 1 dikurangi 1 berarti 0. 0 berarti yang diambil nanti adalah data dari hari Ahad atau hari Minggu ya. Demikian juga kalau bulan sama nih ya. Jadi bulan itu nanti ya tadi datanya dari 1 sampai 12 kan. Tapi karena data array ini mulai dari 0 ya, sampai dengan 11, maka untuk konversinya ini dikurangi 1 ya untuk yang ini. Jadi di baris 2 nanti muncul baris 1 itu ada hari, kemudian jam ya, kemudian menit, kemudian detik ya.
Kemudian di sini juga sama ya, print LCD print 2 digit ini juga sama tadi untuk menambahkan digit 0 jika angkanya kurang dari 10 atau 1 digit gitu ya. Ini nanti munculnya tetap 2 digit 0 dan digitnya itu. Tapi kalau di atas 9 ya, 10 kan sudah 2 digit, ini tidak diberikan 0 lagi ya. Kemudian di bagian baris yang kedua ini ya, menampilkan hari ya. Menampilkan tanggal ya. Kemudian bulannya kita pakai teks ya, tidak dengan angka ya, kita konversi ya, TM titik mon dikurangi 1 tadi ya. Jadi kalau bulan sekarang ya berarti ini 12 dikurangi 1, 11, ini kan dia akan ngambil di Desember ini ya. Nah, ini seperti itu. Kemudian ini ya, jadi kalau tadi tidak ada respon di bagian ini RTC real-time, maka dia akan memberikan pesan error ya melalui serial ini. DS1302 read error, please check rangkaiannya. Jadi silakan dicek rangkaiannya. Kemudian di delay 5 detik. Kemudian kita untuk sebelum pengulangan diberikan delay 100 di sini ya. Karena kalau pakai 1000 biasanya kalau kita pakai simulasi lebih lama ya. Jadi kalau yang sebenarnya ini ya harusnya bisa lebih besar ya. Katakanlah 500, 800 atau 1000 ya, detik begitu. Nah ini ya, jadi di bagian fungsi yang print 2 digit ya. Jadi kalau bilangannya itu di atas 0 ya, atau sama dengan 0, kemudian di bawah 10 ya, maka kita tambahkan digit 0 ya di depannya. Demikian juga untuk LCD sama ya, kalau bilangannya itu atau angka yang diambil dari komponen waktu tadi di bawah 10 ya, di atas 0, maka di depannya ditambahkan angka 0 seperti itu ya. Nah kita cobakan di simulasinya ini ya, kita geser. Kita perkecil dan kita zoom. Nah kita lihat, semoga sih tidak terlalu lemot ya, karena proses recording ini remote. Kita play. Nah ini ya, data UI-nya dari RTC-nya sudah muncul ya, 214559. Nah ini masih proses, karena ini pakai I2C, LCD-nya biasanya agak lama ya munculnya. Jadi kita tunggu saja di situ. Kemudian di bagian serialnya kalau udah muncul kita bisa lewat tebak ya di sini. Kemudian tinggal diklik yang virtual terminal. Nah, seperti ini. Nah ini sudah muncul. Nah ini ya. Ini juga muncul SPC read test ya di bagian LCD-nya. Nah nanti kita lihat di sini. Nah ini ya. Di OW-nya 1 ya, di OW 1 ya. Jadi di sini cuma data tag ya. Kemudian di LCD ini kita sudah tampilkan dalam bentuk kata atau teks ya. Jadi hari ke-1 ya. Hari ke-1 kita ambil di sini tadi dikurangi 0 ya, dikurangi 1 supaya membaca indeks yang pertama ya, Ahad. Kemudian di bulan ini 12 ya. 12 ngambil indeksnya yang ke-11 ya, atau karena mulai dari 0 lagi ya, Desember. Jadi ini sudah sesuai 03, ini 03 seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, detiknya tidak sesuai dengan detik yang ada di jam sebenarnya ya. Ini lebih lambat untuk perubahannya dari 4 ya ke 5 terus ke 6 dan sebagainya. Kan mungkin waktunya lebih dari 1 detik ya. Karena ini simulasi ya kita maklumi ya. Tapi kalau terjadi di hardware, kalau kita pakai hardware yang asli ya, nanti perlu dicurigai pin IC-nya ini yang bermasalah ya, IC dari RTC-nya DS
1302 tadi ya. Jadi seperti itu, kita lihat di sini programnya tadi. Jadi kalau Anda tidak pakai serial, mungkin programnya nanti lebih ringkas ya. Misalkan nanti diduplikasi kemudian dikembangkan yang 122 kemudian 22 42 ya. Jadi nanti diperhatikan ya, karena kurungnya beda ya. Di sini yang pertama kurung siku, kemudian yang di sini adalah kurung kurawal. Kemudian kalau kurung biasa ini biasanya digunakan untuk fungsi ya, untuk mengawali blok instruksi atau statement biasanya pakai, atau array pakainya adalah kurung kurawal. Ini kurung kurawal ya. Kemudian dari 41 sampai 61 sampai 82 ya. 82 sampai 103 124. Nah, ini selesai di 138 ya. Oke, demikian seperti itu. Saya kira tidak terlalu sulit ya di sini, tinggal diduplikasi kemudian nanti bisa dikembangkan ya. Jadi di program ini kita memang tidak tidak untuk men-setting ya. Jadi kalau RTC-nya pas kebetulan kan baru ganti baterai, biasanya nanti dia ada error di bagian ini ya, di bagian hal tadi ya, begini. Artinya dia perlu di set ulang, nah, tadi di set jamnya, tanggalnya dan seterusnya, itu data waktunya ya. Nah, bagian ini ya. Nah, nanti Anda bisa cek di bagian readme-nya dari apa namanya, dari library-nya ini, DS1302 RTC ya, atau Anda pakai di example-nya. Tapi kemarin saya coba di example-nya memang kurang, ada kesalahan katanya, jadi tidak bisa itu. Nah, sebaiknya dilihat aja di bagian readme di RTC-nya. Anda bisa lihat di folder dokumen ya, dokumen, kalau di Windows dokumen, kemudian masuk ke Arduino, masuk ke library ya. Oke, demikian untuk video kali ini simulasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.